Ya Tuhan, seperti kerinduan kami, itulah yang kami nyanyikan. Kami rindu Engkau mempersatukan kami dalam kasih Kristus, sehingga kami sebagai gereja Tuhan sungguh-sungguh satu dalam Kristus dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Terima kasih, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati hamba yang menyampaikan, biarlah urapi, kuduskan hati, pikiran, bibir, mulut hamba-Mu. Biarlah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan yang hamba sampaikan. Semua jemaat yang mendengar firman-Mu, Tuhan berkati, sehingga mereka juga menyiapkan hati mereka terhadap firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami memusatkan hati pikiran kami terhadap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau belajar dari firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Kita ketemu kembali setelah beberapa bulan ya. Ya, puji Tuhan. Ini kita dekat sidang raya, ya, jadi kebetulan kita bersama-sama hari ini akan belajar firman Tuhan. Saya dikasih tema tentang kesatuan tubuh Kristus. Tentunya kita sadar bahwa yang dimaksud dengan tubuh Kristus itu adalah jemaat Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang akan kita baca nanti, di dalam ayat 27 katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kesatuan seluruhnya digambarkan sebagai tubuh Kristus dan kita pribadi masing-masing adalah anggotanya, ya. Nah, untuk itu mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12, kita akan baca ayat 20 ya. Tidak sampai ayat 30 ya, nanti kita baca itu masing-masing. Kita akan baca mulai ayat yang ke-12. Kita sama-sama 1-2 ya. Karena sama seperti tubuh Kristus itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Selanjutnya ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi saya tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota tubuh yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Lanjutnya ayat 55, supaya jangan ada terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Nah, untuk memahami firman Tuhan ini, tentunya kita harus tahu apa sih yang sedang terjadi di jemaat Korintus, sehingga Paulus berbicara tentang gereja menjadi satu dalam tubuh Kristus. Nah, sebenarnya di Korintus ini, latar belakang jemaat Korintus itu ada yang terjadi multi etsos, ya, etnis dan sosial keberadaan mereka.
Nah, latar belakang mereka terdiri dari non-Yahudi, itu yang mayoritas di Korintus waktu itu. Yang non-Yahudi ini adalah masyarakat biasa. Mereka adalah mantan-mantan penyembah berhala. Mereka dari latar belakang yang kurang baik, ya, mungkin orang jahat pada waktu itu yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin mereka punya kepercayaan tetapi tidak dalam Tuhan. Mereka dipengaruhi oleh paham Helenisme Yunani pada waktu itu, di mana Helenisme ini mengidolakan pengetahuan hikmat duniawi dan juga tentunya tentang ajaran Gnostik yang memisahkan tubuh dan roh. Ya, Gnostik mengajarkan pada dasarnya tubuh ini adalah berdosa dan roh itu adalah kudus, ya. Sehingga untuk datang kepada Tuhan untuk menguruskan diri kita harus ya bertapa, menyiksa diri dan seterusnya, ya. Itu latar belakang mereka. Nah, kemudian mereka ini punya kecenderungan sedang dengan pidato-pidato atau khotbah-khotbah yang muluk-muluk, ya, dan suka membanding-bandingkan guru-guru pengajar. Mungkin sampai sekarang banyak seperti itu, ya, suka banding-bandingkan guru di gereja juga. Oh, kalau ini soal gini, ini sih. Kadang-kadang di gereja sendiri juga kan gitu, ya. Termasuk saya dulu berdosa waktu masih kuliah, ya. Jadi kalau di kampus kami tiap minggu ibadah sudah tahu, oh ini kalau sini paling khotbahnya tentang ini. Pergilah ke Malang ibadah, gitu, ya. Itu adalah suatu kesombongan sebenarnya waktu itu. Suka membanding-bandingkan, ya. Itulah yang terjadi. Dan latar belakang mereka adalah mereka memandang Injil itu adalah suatu kebodohan karena tidak masuk akal, ya. Itu umumnya. Itulah latar belakang mereka. Dan sekarang mereka menjadi orang Kristen, ya, menjadi percaya kepada Kristus oleh karena penginjilan yang dilakukan oleh Paulus waktu itu. Nah, kemudian latar belakang berikutnya yang ada di antara mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi dari kecil sudah dididik, diajar mulai dari rumah mereka. Tentunya orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah terlatih dengan pola pikir Taurat, ya, yang sudah diatur. Ada Tauratnya itu ada 600 sekian penafsiran, aturan-aturan yang ditafsirkan dari hukum Taurat Musa. Mereka sudah terlatih, sudah terbiasa. Saking sudah terlatih, ya mereka hanya memikirkan itu hari-hari, dalam praktek hidup tidak dilakukan. Mereka berpegang pada tradisi Yudaisme, ya, tradisi Yahudi. Itu yang mereka hari-hari. Dan Paulus menyebut bahwa bagi orang Yahudi itu berita Injil itu suatu sandungan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Yesus. Latar belakang mereka sama seperti Paulus sebelumnya, toh, menjadi penganiaya jemaat. Nah, itulah latar belakang mereka. Nah, sekarang pada saat Paulus pergi menginjili di sana, beritakan Injil di sana, mereka sebenarnya baik, ya. Pada awalnya kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat yang ke-5 dan ke-6, Paulus mengatakan bahwa mereka telah menjadi kaya dalam segala perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Tentunya kalau mereka yang suka mendengar pidato-pidato dan mereka diajar oleh Paulus, itu tentunya mereka menjadi bagus, ya. Karena pola pikir mereka diajar untuk berpikir dengan baik. Apalagi tentang Injil. Dan Paulus katakan bahwa di antara jemaat ini banyak karunia-karunia rohani. Mereka mempunyai potensi besar, ya. Banyak talenta-talenta yang ada di dalam jemaat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang ini. Dan dikatakan di situ bahwa mereka bertumbuh, ya, dari awal dengan baik. Mereka bersemangat, ya. Itu adalah sebagai buah pelayanan Paulus waktu itu. Di sana Paulus mengajar 1,5 tahun full di sana, ya, sambil menjalankan pekerjaannya sebagai tukang kemah, ya. Itu yang terjadi di Korintus. Nah, artinya pada awalnya begitu baik, begitu bersemangat, banyak karunia-karunia, banyak potensi-potensi dalam jemaat waktu itu terjadi. Nah, tetapi sayangnya adalah ini, keragaman latar belakang etnis, golongan sosial, ya,
perbedaan pemahaman latar belakang beriman dan berjemaat membuat mereka kehilangan kasih, ya. Kalau orang sudah kehilangan kasih akan menimbulkan cenderung gampang berselisih, gampang salah paham, gampang untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan suka membenarkan diri. Itulah yang terjadi di Korintus, sehingga kalau kita baca di pasal 1 sampai pasal 3 terjadi perpecahan dalam jemaat, ya. Jadi kita lihat terjadi perpecahan dalam jemaat. Nah, kenapa? Pola pikir latar belakang mereka membuat mereka saling ego, mempertahankan diri masing-masing. Bayangkan dalam satu gereja sekian banyak, ya, kita belum banyak di sini, ya, berapa ratus kita anggota jemaat Panakukang. Kalau berbeda paham, saling menonjolkan pahamnya masing-masing, wah ini kan repot, ya. Itulah yang terjadi di Korintus. Nah, ayat yang ke pasal pertama 12 katakan di situ ada penggolongan-golongan, ya, penggolong-golongan, ya, tentang pengikut, khususnya penggolongan hamba Tuhan, ya. Jadi ada dari golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Apa itu? Siapa mereka? Ya, ada yang membanggakan golongan Paulus. Siapa Paulus? Perintis, ya, pendahulu, tokoh pendahulu. Dulu kalau bukan dia, ini gereja tidak ada, ya. Memang betul, ya. Walaupun Paulus tidak pernah berpikir seperti itu, dia dengan tulus memberitakan firman Tuhan. Tapi mereka karena begitu membanggakan Paulus, ada sedikit beda paham, ya. Mereka menjadi mengelompok sendiri. Ada golongan Apolos. Siapa itu Apolos? Apolos itu orang yang pintar, ya, yang dididik di Alexandria di Mesir, seorang pengkhotbah yang bagus, ya, yang ahli dalam berpidato, tidak seperti saya, gitu, ya. Jadi orang yang pintar, pidato luar biasa, pengetahuannya luar biasa, ya, walaupun tetap ada kekurangannya. Kemudian siapa itu golongan Kefas? Ya, mungkin golongan Kefas ini adalah, ya, cenderung kelompok tua-tua, gitu, ya, yang percaya kepada Kristus masih tetap mempertahankan tradisi, ya, tradisi dan seterusnya. Rasanya susah untuk move on dari tradisi. Kalau salah sedikit dari tradisi itu salah, ya. Liturgi misalnya, sekarang kan sampai seperti itu. Liturgi salah sedikit nyanyi, wah salah, ya. Di GKKA itu juga ada. Pokoknya kalau ndak hymns itu ndak benar, seterusnya. Itu yang terjadi, ya, golongan Kefas. Iman dan tradisi yang dicampur aduk. Sama dengan orang Batak itu, ya. Tionghoa juga kadang-kadang seperti itu toh. Campur aduk, kadang-kadang nggak tahu mana iman, mana tradisi. Mana iman yang sungguh-sungguh kepercayaan, mana tradisi. Apakah cocok atau tidak? Ya, itu yang terjadi. Nah, siapa golongan Kristus? Nah, ini orang yang agak ekstrim sedikit, ya. Kami bukan ikut manusia, kami golongan Kristus, karena Kristus adalah kepala gereja, dia yang tertinggi dan seterusnya. Sehingga kasih mereka juga kurang kepada yang lain. Ya, itulah yang terjadi. Nah, akibatnya adalah ada perselisihan sebagai lanjutan dari penggolong-golongan dan favoritisme hamba Tuhan. Betul, ya? Itu kan termasuk favoritisme hamba Tuhan toh, tokoh, favoritisme tokoh dan seterusnya, ya. Padahal para tokoh ini tidak pernah berpikir seperti itu. Contoh misalnya kalau di GKKA, siapa tokoh pertama di GKKA Indonesia yang pertama kali datang ke Makassar? Siapa? Hah? Pendeta C? Lain. Sebelum Pendeta C? Nah, sejarah lagi, ya. Yang pertama kali datang ke sini sebelum CFMI berdiri adalah Leland Wang. Itu yang pertama kali, ya. Kemudian karena visi Jeffrey untuk menginjili berbagai macam suku di Indonesia, ya, baru diutuslah Leland Wang ke sini. Waktu itu sudah ada persekutuan Tionghoa di Banda, di Makassar, ya. Baru berdiri
FMU, gereja-gereja Tionghoa yang ada di Tiongkok sana, di Cina sana untuk bermisi. Karena waktu itu belum ada misi Tionghoa toh. Berdasarkan mimpi Jeffrey, panjang ceritanya ya. Nah, mereka itu sebenarnya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi justru setelah Kristen itu ada, mereka saling menonjolkan dan seterusnya ya. Jadi kalau lihat sejarah kita juga, ya itu pernah terjadi juga ya. Banyak ceritanya, nanti kita cerita kalau perlu ya. Nah, kemudian setelah terjadi itu, kondisi jemaat itu terancam. Oleh karena apa? Akhirnya ya terjadi kesombongan sosial, terjadi kesombongan intelektual yang saling menghakimi, saling membenarkan diri satu dengan yang lain. Akibat daripada hal tersebut, ada hal yang agak mengerikan. Nanti baca ya di rumah ya, 1 Korintus pasal 5. Ada dosa percabulan dalam jemaat yang dibiarkan, ya. Tapi mereka masih sombong, itu kata Paulus kan gitu ya. Pelayan yang sesungguhnya di gereja tidak lagi diperhatikan bagaimana supaya jemaat ini bertumbuh dengan baik, hidup dalam kekudusan, hidup menjadi gereja yang benar. Tapi mereka sibuk oleh karena mulai terjadi perpecahan. Kalau ada masalah di antara mereka, bukannya mereka saling mengampuni, bukannya mereka cari solusi di antara mereka, tapi mereka cari keadilan ke pihak-pihak lain, ya, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi yang terjadi? Terjadi soal perkawinan, soal rumah tangga, masalah janda, masalah duda dan seterusnya, ya. Pasal 7. Pasal yang ke-8, sudah Kristen tetapi masih ribut dengan apa? Penyembahan berhala. Masih ada makanan-makanan dipersembahkan, macam-macam persoalannya ya. Mungkin secara cepat ya. Kemudian mereka tidak menghargai lagi penginjilan, pemberitaan firman Tuhan. Ya, bahkan hak hamba Tuhan juga yang seharusnya Paulus katakan bahwa ya tujuannya memberitakan Injil walaupun dia punya hak ya. Orang hidup dari pemberitaan Injil, mereka tidak terlalu peduli lagi, ya. Mereka sibuk dengan persoalan yang terjadi, ya. Ada lagi masalah gender, laki-laki dan perempuan di gereja bagaimana? Ya, seperti sekarang terjadi kan gitu ya, di El Zaitun, macam-macam lah terjadi. Di GKKN, di GKKA sudah ada pendeta perempuan, ya. Mulai sidang raya di Lawang, ya. Nah itu diputuskan. Sama kita ini di hadapan Tuhan. Dan terjadi di pasal 12 yang kita baca, terjadi perselisihan tentang karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus, tentang bahasa roh dan macam-macam lagi terjadi. Ya, saya singkatkan lagi, masih banyak sekali. Dalam 1 Korintus 15 mereka juga terpengaruh dengan filsafat Epikuros. Masih ingat ya waktu ini lalu. Epikuros itu siapa? Ya, mengandalkan apa? Epikuros itu seorang filsuf yang tidak percaya kehidupan setelah kematian, ya. Oleh karena itu kalau tidak ada pengharapan setelah kematian, ya Paulus katakan agak-agak ngolok Paulus sebenarnya ya. Kalau tidak ada kebangkitan, ya sudahlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah karena besok kamu akan mati. Apa artinya? Kalau tidak ada pengharapan ngapain? Carilah kesenangan di dunia ini karena cuma di dunia ini kita bisa hidup. Nah, mereka juga terpengaruh sehingga Paulus menegaskan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, kalau tidak ada pengharapan, ngapain jadi orang Kristen gitu ya. Nah, tapi Paulus mengajarkan bahwa yang benar adalah Kristus bangkit, ada kehidupan, ada pengharapan kekal yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kalau kita simpulkan, apa sebenarnya yang menjadi sebab utama perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat? Itu kan sebenarnya akibat daripada yang mendasar. Apa yang sebenarnya mendasar? Mereka sudah Kristen, tetapi hati dan pola pikir mereka belum mengalami perubahan yang sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau kita menjadi Kristen, introspeksi diri. Apakah saya sudah sungguh lahir baru? Apakah pola pikir saya, hati saya sudah sungguh-sungguh diperbaharui oleh Tuhan? Atau jangan-jangan masih tetap pakai pola pikir lama, ya? Itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian Paulus mengatakan bahwa mereka masih belum menjadi Kristen dewasa.
Ya. Paulus menyebut mereka dalam pasal 3 itu bahwa mereka masih Kristen duniawi yang belum dewasa. Masih Kristen kanak-kanak. Walaupun mereka sudah diajar 1,5 tahun, mereka sudah lama jadi orang Kristen, Paulus mengatakan bahwa mereka Kristen kanak-kanak, Kristen duniawi, ya, yang belum dewasa. Ya. Kemudian, kalau kita lihat pasal 3-4, mereka masih pakai pola pikir duniawi, bukan manusia rohani, ya. Membuat hati, iman, ibadah mereka tidak berpusat lagi pada Kristus, tetapi kepada manusia dan hikmat duniawi, ya. Sekarang kalau kita merenungkan, kita datang ke gereja, pusatnya siapa? Kita datang ke gereja, yang menjadi pusat hati, pikiran, jiwa kita adalah siapa? Kristus. Tapi sekarang ada begitu banyak orang datang ke gereja, pusatnya adalah ya nonton, kayak konser, ya. Kalau sudah puji Tuhan, haleluya, senang rasanya, nanti pulang dari gereja kembali lagi pada yang lama, kan gitu, ya. Jadi cari kesenangan. Padahal kita di gereja sebenarnya pusat kita adalah Kristus, memuliakan Tuhan, kita diberkati Tuhan, yang dikuatkan iman kita, kan gitu, ya. Sehingga kita bisa menjalani hidup dengan baik. Mereka berpusat kepada manusia. Mereka tidak dapat saling menerima di dalam perbedaan. Ya, ini kembali kepada sejarah misi. Jeffrey, Leland Wang, kemudian Pendeta C, Jason Stephen Lin dan seterusnya masuk ke Indonesia, masuk sampai ke pedalaman Kalimantan Timur. Yang pernah dari Kutai Barat, ya, Bu Lili, ya, sampai ke dalam sana Ibu Eden berbulan-bulan naik perahu, ya, naik ketinting namanya itu. Aduh, luar biasa. Mereka pergi ke sana, misionari dari Tiongkok sana, dari Cina sana, sampai ke pedalaman, meninggalkan keluarga mereka. Karena mereka apa? Cari jiwa, ya. Tidak memikirkan soal suku apa dan seterusnya. Mimpinya Jeffrey juga begitu, melihat berbagai macam suku di Indonesia, di Asia Tenggara, ya, lihat orang Tionghoa, lihat orang Bugis, lihat orang Jawa, ya, di sana seterusnya. Itu mimpinya, ya, mimpi yang Tuhan nampakkan, yang menggerakkan dia menjadi misionari ke Indonesia. Nah, tapi mereka tidak saling menerima, ya. Ini kan sering terjadi, ya, sampai sekarang. Dan GKK puji Tuhan, ya, ya, pendetanya orang Batak, pernah jadi ketua sinode dan seterusnya. Itu mau ubah itu kan tidak mudah tuh. Kalau kita tidak memahami kesatuan tubuh dalam Kristus, ya tidak mudah, ya. Nah, kemudian walaupun mereka mengaku percaya Yesus, pola pikir mereka, pola pikir berhala, Yudaisme, Helenisme, Yunani, pikiran Gnostis dan seterusnya masih dominan dalam hidup mereka. Artinya dari segi iman mereka tidak move on, gitu, ya, tidak mau berpindah dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, itulah sebabnya Paulus memberikan solusi dengan memberikan satu gambaran agung bahwa jemaat itu sebagai satu tubuh dalam Kristus. Itu gambaran agung yang mulia, ya. Kita lihat yang pertama. Tubuh yang terdiri dari berbagai anggota yang berbeda-beda itu tetapi memiliki satu kesatuan organisme, ya, satu organ. Itu gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Paulus. Apa itu artinya? Semua anggota jemaat yang berbeda-beda itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari manapun kita, apapun latar belakang kita, apa tingkatan sosial kita, kita menjadi satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau dalam kaitan bersinode, ya, GKKA hasil misi dari CFMU yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada di kota, ada di desa, ada, ya, Tionghoa, ada Dayak, ada Batak, Jawa dan seterusnya, ya. Kalau di Kalimantan Timur kan mayoritas Dayak, ya. Ya, walaupun ceritanya ada juga asal usulnya dari Tiongkok sana, gitu, ya. Kita menjadi satu, tidak terpisahkan satu dengan yang lain, bahkan dengan, ya, orang yang di Afrika sana. Ya, saya ke Israel pas di gereja Kelahiran Yesus itu numpuk, ya,
orang. Saya lihat, ini hitam sekali nih. Yang putih cuma giginya gitu ya. Tapi dalam hati, iya ya, kami dipersatukan di sini dari berbagai macam dengan berbagai bahasa, ya sukacita aja sama-sama di situ ya, bergabung di situ, ya, datang bersama-sama. Nah, kenapa tidak bisa terpisahkan? Karena sama-sama memperoleh hidup dari siapa? Kristus toh? Ada hidup dari yang lain? Enggak. Kita semua hidup dalam Kristus. Kita semua dibaptis menjadi satu tubuh di dalam Kristus, tidak di dalam lain. Kemudian katakan diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menghidupkan kita semua, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Nah, kemudian dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4-6 katakan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Ini yang harus dipegang. Kalau kita tidak memegang hal ini, inilah menjadi penyebab perpecahan di gereja. Perselisihan yang terus berlanjut itu di gereja. Kalau tidak paham ini ya, kesatuan dalam tubuh Kristus. Tidak ada keterpisahan dan keterasingan ya di gereja karena perbedaan. Ya, jadi jangan kelompok sana, kelompok sini. Kalau ketemu yang sana rasanya tidak cocok, saya kumpul di sana aja ya, ada gontok-gontokan di gereja kan gitu kan. Itu sering terjadi ya. GKKN ya, jangan. Jangan seperti itu. Nah, semua anggota jemaat itu saling memiliki. Jadi merasa saling memiliki. Harus ditanamkan. Kita ini di GKKA harus punya rasa memiliki GKKA Indonesia. Saya tidak dilahirkan di GKKA. Saya dilahirkan di HKI. Itu kan anaknya HKBP gitu ya. Saya juga tidak berpikir, kenapa saya di GKKA? Itu hanya karena panggilan. Ya. Bukan karena, oh ini kayaknya lebih senang di GKKA. Enggak. Organisasi GKKA lebih kacau jauh gitu. Saya maksudnya tidak tahu aturan GKKA itu gimana. Tidak tahu. Ya, bersinodenya bagaimana saya juga tidak tahu. Saya diutus ke sana, liturgi juga tidak dikasih, ya, aturan gereja juga tidak dikasih, sampai saya sadar langsung ngubur orang mati, gimana caranya tidak tahu gitu ya. Karena waktu itu belum teratur, wajar aja gitu ya. Karena memang dulu kita ini ya tidak begitu diatur. Sekarang kita menjadi satu dalam sinode, rasa memiliki Tuhan yang sama, ya. Tapi dalam bersinode rasa memiliki GKKA Indonesia. Tapi bukan hanya GKKA Indonesia, kita juga anggota PGI yang sekarang terdiri dari 98 sinode. Kita juga menjadi satu ya dengan mereka, termasuk dengan orang-orang di luar negeri seterusnya ya. Jadi semua anggota itu menjadi satu kesatuan organisme yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ya. Nah, yang kedua, bahwa anggota tubuh yang berbeda itu saling melengkapi. Bagus nyanyian tadi toh. Saya tanya sekarang, nyanyian tadi itu yang terakhir kita diambil dari mana? Ayo, dari kitab mana diambil itu? Yohanes pasal berapa? Yohanes pasal 17. Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, itu kerinduan Tuhan bagi kita, bagi gerejanya, kita menjadi satu. Yang satu ini, yang berbeda ini saling melengkapi ya, satu dengan yang lain. Nah, berbagai macam latar belakang anggota jemaat ya, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau dikatakan saling melengkapi, artinya saya ada kekurangan, Bapak Ibu ada kelebihan, ya. Harusnya yang lebih melengkapi yang kurang dan seterusnya, ya. Jadi kalau Paulus katakan yang lemah, yang kuat menanggung yang kelemahan orang yang tidak kuat, ya. Nah, anggota tubuh Kristus itu tidak saling bertentangan.
Berbeda pendapat boleh enggak? Kalau kita berbeda pendapat kira-kira bagaimana? Ini di persidangan nanti pasti ada berbeda pendapat ya. Pasti ada berdebat di sana ya. Saya dengan Pak Ketua itu sering berbeda pendapat. Tapi prinsip saya adalah, oke, sekarang kita lihat saja apa yang terjadi, belajar merendahkan diri. Belum tentu juga pendapat kita yang benar toh. Ya, kita saling menerima. Ya, dengan terus, oke, coba dulu. Dia juga begitu sama saya, gitu ya. Nah, kalau sudah minta, Pak, bagaimana ini? Nah, ini artinya saling melengkapi dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Kemudian dalam hal karakter, sikap kita, anggota tubuh tidak saling membenci, tidak saling menjauhi. Paulus ungkapkan dengan tubuh kita toh, tangan tidak dapat berkata kepada mata, tidak membutuhkan engkau, mata tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Itu gambaran yang luar biasa untuk menggambarkan gereja itu, bahwa kita ini ya saling membutuhkan, tidak bisa saling membenci. Jangan sampai saling membenci di dalam gereja. Pernah enggak sakit hati ke gereja? Ya, pernah. Tapi Yesus memberikan solusi apa? Saling mengampuni. Bahkan Yesus katakan apa? Kalau kau pergi mempersembahkan korbanmu, kalau ada sesuatu dalam hatimu, ya selesaikan dulu, baru datang ke gereja. Itu solusi yang begitu luar biasa, ya, saling mengampuni. Sama dengan di doa kita kan, doa Bapa kami juga mengampuni satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gereja sebagai anggota tubuh Kristus, anggota tubuh berbeda tapi saling membutuhkan. Kalau tadi saling melengkapi, sekarang saling membutuhkan ya. Jadi berbeda, satu, tidak ada pertentangan di dalam tubuh. Ya. Nah, satu artinya tidak ada persaingan. Ya. Tetapi merupakan satu kesatuan dalam keragaman yang saling melengkapi. Nah, ini bahaya sering terjadi di gereja, Pak. Ada persaingan. Boleh tidak bersaing di gereja? Boleh? Antara hamba Tuhan? Boleh persaingan di gereja. Tanda petik ya. Boleh bersaing adalah berusaha memberikan yang terbaik. Tapi bukan karena untuk melemahkan orang lain. Bukan karena, saya supaya tampil lebih baik dari yang lain. Enggak. Tapi supaya saya memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, usahakanlah yang terbaik. Tidak ada persaingan. Kenapa? Ada persaingan dalam tubuh kita di sini? Tangan bersaing dengan mata, gitu ya. Itu semua satu organisme yang benar-benar kerjasama yang baik, ya. Anggota yang beraneka ragam itu dihidupkan oleh satu roh, sehingga tidak ada persaingan di sana, ada keterikatan yang saling membutuhkan, saling melengkapi. Ada keterikatan ya, keterikatan batin dan seterusnya ya. Nah, segala usaha pelayanan dalam gereja ya, anggota gereja ini, apakah bidang diakonnya, marturia, ya, komisi dan lain-lain, merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. GKK itu punya komisi ya, ada komisi ini dan seterusnya, ya. Itu bukan gereja dalam gereja, tapi merupakan satu kesatuan di organisasi kita GKKA Indonesia. Nah, yang terakhir ya, Allah memberi tempat kepada tiap-tiap anggota masing-masing secara khusus menurut kehendaknya. Ya, Allah memberi tempat kepada kita masing-masing menurut kehendaknya, dan Kristus adalah kepala. Dia komandannya, bukan gembala sidang ya. Gembala sidang yang dipercayakan untuk mengatur visi, misi dan seterusnya. Gereja ini bawa kemana? Tapi gembala pun, hamba-hamba Tuhan pun bersatu untuk siapa? Kristus tetap adalah kepala gereja ya. Nah, dalam konteks kita sekarang ini, pendeta, penginjil, diaken, pembina bidang, pengurus komisi, ini bukan hierarki ya, tetapi Allah memberi tempat pada kita masing-masing secara khusus ya, dan Kristus sebagai
kepala gereja, ya. Nah, oleh karena itu di dalam gereja, ya, sebutkan sekali lagi, tidak ada anggota yang tidak berguna, tidak berfungsi, ya. Dan tidak ada di gereja itu yang tidak diberi karunia. Jadi jangan pernah merasa saya tidak berguna gitu ya. Kami dulu saya melayani seorang ibu, ya masih ada suaminya belum percaya Tuhan dan seterusnya. Kemudian dia dibaptis, sudah tua, seterusnya. Suaminya meninggal, tinggal sebatang kara dan seterusnya gitu ya. Nah, apakah dia tidak melayani? Ternyata sebagai orang beriman, dia tetap melayani. Setiap hari baca Alkitab, apa seterusnya, ya. Secara jasmani hidupnya kita topang, gitu ya. Baca Alkitab, berdoa dan seterusnya. Kalau gereja selalu nyanyi favoritnya, ku mau cinta Yesus, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu nyanyi favoritnya. Ya kadang-kadang lucu dia, tapi bagi saya dia memberikan itu sebagai pelayanan yang sungguh-sungguh, ya. Dia adalah orang yang berguna. Tidak ada anggota gereja yang tidak berguna, yang tidak berfungsi karena diberi karunia oleh Roh Kudus. Setiap anggota jemaat harus menjalankan fungsinya. Sekali lagi, tidak ada penonton, tidak ada wasit, tidak ada pengamat dan komentator dalam gereja. Ya, ini sering sekali terjadi. Ada pengamat, ya, wah ini kurang, tapi tidak pernah melihat diri, gitu ya. Tidak pernah. Ya harusnya kalau kurangnya atasilah, ya datanglah, bicarakanlah baik-baik, ya. Dan juga ada penonton, ya kalau tontonannya bagus, seterusnya ya ke gereja, gitu kan. Kalau tidak bagus sekarang nonton di mana? Online ya. Sekarang banyak orang Kristen lo sukanya online, tidak bergereja lagi. Padahal gereja itu adalah vertikal dan horizontal. Gereja itu tidak hanya persekutuan roh, tapi persekutuan antara kita dengan sesama kita. Selalu vertikal kepada Tuhan dan selalu juga horizontal. Itu selalu terjadi. Jadi sekali lagi, tidak ada penonton, tidak ada wasit. Kadang-kadang wasit dalam gereja, ya. Selalu melihat kekurangan apa. Boleh, tapi tentunya ya selesaikan dengan baik, ya. Tidak ada pengamat dan komentator, ya semua nanti pengkhotbah dikomentari gitu ya. Ya pribadi silakanlah, tapi jangan karena berpikir negatif, ya. Nah, Paulus mengatakan jika anggota tubuh tidak berfungsi atau sakit, ya harus segera diobati supaya apa? Fungsi. Siapa yang ngobati? Ya kita kan gitu ya. Ada persoalan jangan dibesar-besarkan, didoakan, didekati dulu. Ya katakan apa? Tegur di bawah 4 mata. Kalau tidak mempan lagi, bawa teman. Kalau tidak lagi, serahkan hamba Tuhan, gembala dan seterusnya. Selalu ada penyelesaian yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga gereja itu menjadi gereja yang sehat. Jadi ingat bahwa setiap kita pribadi adalah orang-orang yang berfungsi. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita satu dalam Kristus, ya. Kesatuan tubuh Kristus. Nah, artinya di dalam keberagaman kita tetap satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu saya mengulangi sebenarnya ini. Tiap anggota punya fungsi dan kegiatan, ya, yang berbeda-beda, namun tidak mungkin lepas, tidak mungkin terpisah satu dengan yang lain, ya. Artinya berdoalah supaya di gereja itu jangan sampai terjadi disharmoni, ya. Tetapi harus harmonis, terkoordinasi dan saling melengkapi dengan baik. Itu namanya menjadi satu tubuh Kristus, ya. Yang kedua, sebagai anggota tubuh Kristus kita harus berfungsi sesuai dengan karunia kita, fungsinya masing-masing, ya. Ada sebagai hamba Tuhan, diaken, ya, pengurus bidang, pengurus komisi, ada pengurus persekutuan dan semua anggota jemaat. Dan kita harus memfungsikan diri sesuai dengan apa? Talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Mungkin saya tidak bisa berdiri di depan, tidak bisa mimpin ibadah, ya kita kan bisa berdoa, ya. Kita bisa melihat apa yang bisa dilakukan. Ya, saya perhatikan gereja cukup bersih, ya, tidak ada sampah tuh di mana-mana. Hal yang kecil bisa kita buat. Untuk siapa? Untuk Tuhan, supaya gereja itu terawat,
imannya terawat dengan baik, ya. Yang terakhir di sini, jangan kita menjadi penikmat rohani, jangan menjadi penonton yang hanya memberi komentar, jangan menjadi pengamat yang hanya suka memberi nilai, ya, tanpa memberi solusi, ya. Jadi kita boleh tidak jadi penikmat rohani? Ya memang kalau kita gereja kan kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan toh. Tapi ya jangan hanya sampai di situ, harusnya kita menikmati kerohanian, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, tapi kita juga menikmati persekutuan dengan sesama kita, ya. Nah, oleh karena itu sebagai penutup, mari kita baca 2 ayat firman Tuhan, ya. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama 1 Korintus 1:10. 1, 2, ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia dan sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Ini ya, ini kita bawa hafal ke rumah supaya kita gereja itu tubuh Kristus satu. Nah, caranya itu sehati sepikir, jangan ada perpecahan. Ayat yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita semua diberikan karunia menurut pemberian Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Tapi biarlah Roh Kudus memperdalam, memperluas firman-Mu dalam hati kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, juga dalam hal kami bergereja. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas menyampaikan, Roh Kudus memperdalam, memperluas firman-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu di tempat ini, bahkan seluruh GKKA, supaya semakin bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.